Komisi Pemberantasan Korupsi itu gagal dalam menuntaskan korupsi yang terjadi. Perlu tahu dalam undang-undang kita pun kedaulatan itu paling tertinggi dari rakyat. Maka jangan direnggut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Luar biasa, pada kesempatan hari ini saya kehadiran Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Asyara, Ahmad. Ya, Kak. Yang biasa dipanggil Ahmad. Ya, Ahmad. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan 1 tahun kepemimpinan Jokowi. Ya. Kalau kita lihat di perkembangan di media massa ya, banyak sekali yang melakukan aksi damai di Istana Negara, dan ada beberapa titik-titik itu untuk bagaimana memberikan evaluasi ya, ada pesan-pesan moral di dalam untuk kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin gitu. Ya. Dan kayaknya ketua BEM dari Fakultas Hukum dari Universitas Asyara juga turut terlibat dalam demonstrasi itu ya, aksi damai itu ya, turun jalan ya. Ya, betul. Oke, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Perkenalkan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Saya menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Asyara. Asalnya dari mana? Asalnya Dari Bima NTB. Bima NTB ya? Iya, iya. Oh, dari Bima NTB, anak Bima ini. Iya, iya, iya. Luar biasa, yang hijrah ke Jakarta, kemudian jadi ketua BEM lah ini sudah tentu punya potensi ya, sehingga diamanahkan menjadi ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Asyara. Ini luar biasa. Anak daerah yang hijrah ke Jakarta ini pasti punya kontribusi pemikiran yang nantinya akan direalisasikan di daerah Bima nantinya ya. Iya, Kak, ya. Wow, luar biasa. insyaallah. Baik, saya panggil Ahmad atau Ya. gimana? Ya, Ahmad aja. Baik, jadi untuk kepemimpinan 1 tahun Jokowi ini, pesan apa sih yang disampaikan kemarin pada saat aksi damai oleh Fakultas Hukum atau Universitas Asyara secara keseluruhan? Ya, saya akan menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena ada masalah terutama dengan undang-undang Omnibus Law ini. Oh, Jadi, ya, undang-undang Cipta Ketenaga Kerjaan ini kan ya sangat berkontradiksi dengan hati nurani masyarakat. Ya, tentu kita sebagai generasi penerus bangsa wajib menyampaikan beberapa tuntutan untuk masyarakat ke depannya. Karena undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang sangat merajalela di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu aja menurut saya dalam pandangan mahasiswa Asyara itu. Oh baik, jadi sebenarnya kegagalan Jokowi itu meskipun ada beberapa ya, tapi dianggap undang-undang Omnibus Law ini bagian daripada kegagalan Pak Presiden gitu, karena memberikan dengan lahirnya undang-undang Ciptaker ini bahwa ada kesempitan untuk masyarakat itu sendiri ya. Iya. Ya, oke, tidak ada keleluasaan kepada rakyat kecil gitu. Iya. Atau merugikan rakyat kecil ya. Iya, merugikan rakyat kecil ini. Baik. Karena dengan kehadiran undang-undang Omnibus Law ini kan ya banyak masyarakat yang merasa resah. Oke. Ya. Kalau kita lihat juga kan memang masyarakat merasa resah dengan turun aksi dari berbagai elemen gitu. Ada dari kaum buruh, kaum tani, kemudian mahasiswa, organisasi-organisasi gerakan yang ada di Indonesia. Kita lihat juga dari Sabang sampai Merauke melakukan demonstrasi untuk memprotes undang-undang ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk kegagalan ya kalau kita lihat ya, gagal. karena tidak memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, tapi menutup ruang untuk masyarakat sendiri ya. Iya, betul. Oke, ya, baik. betul. Nah, kemudian kalau kita lihat masuk pada 1 tahun kepemimpinan Jokowi ini, sebagai anak hukum melihat kinerja dalam aspek keadilan hukum itu ya, menjalankan keadilan hukum di negeri ini udah tepat atau belum kalau dari kacamata hukum? Kalau dari kacamata hukumnya
belum jelas Oke, jelas ya. dalam menjalankan hukum itu. Karena yang saya lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini kan ya sangat banyak yang melanggar daripada hukumnya itu, Bu. Mulai dari aparat kepolisian sampai ke atas. Baik. Terutama masalah mahasiswa menyampaikan orasi ini digugat oleh para yang hanya untuk mementingkan kekuasaan, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E wajib kita menyampaikan aspirasi di muka umum. Baik, jadi seolah-olah dicekang gitu ya. Jadi masyarakat tidak ada dibungkam, tidak diberikan leluasa. Padahal memang negara ini adalah negara demokrasi, bahwa menyampaikan aspirasi, kritikan, saran dan sebagainya itu adalah kebebasan mahasiswa menyampaikan pendapat di depan umum sesuai diatur dalam. Ya, Selain dalam itu, aspek apalagi hukumnya. itu kan ini mahasiswa dalam menyampaikan pendapat seperti ada batasan gitu. Kalau misalkan dari aspek yang lain, misalkan kalau kita lihat korupsi dan lain sebagainya, itu gimana dalam kacamata ini? Kalau menurut pandangan kita sebagai mahasiswa dalam kacamata hukumnya, korupsi ini kan ya sangat merajalela di negara kesatuan Republik Indonesia. Belum satu pun yang ditangkap oleh, terutama yang saya kritik terkait dengan KPK itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu gagal dalam menuntaskan korupsi yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai sekarang ini belum ada yang ditangkap, Begitu. tapi banyak yang merajalela di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya sebagai mahasiswa yang berpikir tentu kita sebagai mahasiswa ingin perubahan untuk Indonesia ke depan itu, bukan hanya melihat dari segi pembangunannya, tetapi korupsi ini kan sangat merajalela. Baik. Dan harapan kita sebagai mahasiswa dan anak muda kepada pemerintah harus mampu membersihkan kolusi, Baik. korupsi dan nepotisme. Baik. Jadi sebenarnya tadi kalau kita bicara dalam aspek keberagaman itu ada batasan dalam menyampaikan aspirasi. Tadi kita katakan bahwa Undang-Undang Nomor 9, Iya, Undang-Undang betul. Nomor 9 tahun 98 ya, Iya. dan juga pasal 28E Undang-Undang Dasar 45 Iya. yang sudah diatur gitu. Kemudian dari aspek hukum juga termasuk korupsi ya. Iya, masih termasuk merajalela korupsi, ya. Dan sepertinya tidak begitu tuntas dalam menyelesaikan korupsi yang ada di Indonesia gitu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian salah satu misi Pak Jokowi, kalau kita lihat ini ya, kita ikuti salah satu misi Pak Jokowi itu yang dirancang dan disampaikan ke publik pada saat penyampaian visi-misi adalah perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman di seluruh bangsa. Nah, kalau misalkan memberikan rasa aman di seluruh bangsa ini, bahwa yang termasuk bangsa juga termasuk mahasiswa dong. Ya, Itulah. termasuk mahasiswa juga. Kalau selaku mahasiswa udah merasa aman belum gitu? Ya, kalau menurut saya merasa aman itu kalau bagi saya selaku mahasiswa dan pemuda itu nggak merasa aman. Oh iya. Sedangkan kita ini kan tinggal di negara hukum. Oh baik. Tentu hukum juga harus melindungi masyarakatnya. Dan udah jelas dalam Undang-Undang Dasar itu bahwa masyarakat itu, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Baik. Ya, kemerdekaan adalah hak Segala bangsa. Tetapi kalau saya merasa tidak nyaman dengan ketidakadilan itu, Baik. Seolah-olah tidak merdeka ya. ya tidak merdeka. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini memberikan rasa aman selaku mahasiswa, bukan rasa aman ya. Nggak merasa aman bagi kita selaku mahasiswa dan pemuda. Baik. Apa alasannya juga tuh? Yang kedua, terutama saya bicara terkait dengan
apa masalah COVID, penanganan COVID. Ya, ini kan masalah kehidupan masyarakat banyak terkait dengan apa kebijakan pemerintah ini. Karena banyak juga masyarakat yang merasa resah dan banyak juga masyarakat yang kebutuhan anak-anaknya, karena dengan kehadiran COVID ini kan mereka juga susah untuk mencari kerja itu. Di mana rasa keadilan itu? Sedangkan negara kita ini adalah negara demokrasi. Salah satu contohnya, iya. Ketidakbecusan dalam menyelesaikan masalah COVID-19 yang sangat lah ya. Iya. Baik. Kemudian salah satunya juga salah satu misi Pak Jokowi itu yang disampaikan ke publik adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Dalam perspektif peningkatan SDM sumber daya manusia itu gimana? Menurut terkait dengan sumber daya manusia ini kurang. Bukan saya di Jakarta terkait dengan sumber daya manusianya, tetapi di Bima juga mereka yang punya gelar sudah gelar sarjananya belum nggak layak masuk dalam pekerjaan itu. Dan banyak sarjana yang pengangguran di Bima ini, apalagi khususnya DKI ini banyak. Kalau dari peningkatan sumber daya manusia itu memang masih tidak maksimal ya, sehingga banyak terjadi pengangguran, masih ada pengangguran khususnya di daerah, kayaknya di daerah Ketua sendiri. Iya, daerah Bima khususnya banyak itu pengangguran. Padahal kalau kita lihat SDM-nya, manusianya ada unggul, tapi tidak dimanfaatkan, tidak diberikan ruang, tidak diberikan wadah ya. Iya betul. Baik, iya. Jadi apa pesannya nih untuk pemerintah? Ya, dalam aksi kemarin itu apa pesannya? Pesan saya untuk aksi kemarin, pemerintah harus mampu melihat terkait dengan undang-undang Omnibus Law ini, bahwa undang-undang Omnibus Law ini adalah salah satu undang-undang yang sangat berkontradiksi dengan hati nurani masyarakat. Ya, tentu harapan saya bahwa Pak Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin harus menolak terkait dengan rancangan undang-undang tersebut karena sangat merugikan masyarakat banyak. Itu aja harapan saya dari Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Azhara. Baik, terima kasih Ketua BEM. Jadi lebih biar ngerucut pada undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Iya, saya lebih fokus pada undang-undang Omnibus Law. Yang sebentar lagi viral ya. Iya. Ya, baik-baik yang lagi diperbincangkan di mana-mana, dan ini melahirkan keresahan besar di elemen masyarakat. Jadi jangan dulu bilang yang lain ya. Iya, kita bicara terkait dengan undang-undang dulu ya. Omnibus Law ini pesannya luar biasa. Iya. Jadi semoga Pak Presiden mengeluarkan Perpu terkait dengan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law. Ya. Baik, terima kasih ya. Iya. Ketua BEM Ahmad, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Azhara. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berbincang dengan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Azhara. Di depan saya ini ada Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Faisal Makter. Ical ya. Ical. Baik. Gini, kita masih dengan wacana terkait pembahasan kita, diskusi kita ini terkait dengan 1 tahun kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ya. Jadi gimana nih kalau dilihat secara umum kinerja dalam 1 periode ini? Kalau saya secara pribadi ya, kalau memang dikatakan, semua orang mengatakan hari ini kan banyak evaluasi 1 tahun kinerja kepemimpinan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baik. Tapi kalau saya evaluasi 6 tahun kinerja. 6 tahun kinerja, iya. Kepemimpinan Pak Jokowi dan ini ya Ma'ruf Amin. Baik. Kalau ini kan pimpinannya masih tetap Jokowi ya, berarti sudah 6 tahun terhitung. Baik. Belum memimpin ini NKRI. Dari kacamata saya menilai bahwa
Presiden kemudian di tahun yang lalu ya, masa periode yang tahun lalu sekitar 66 janji kampanye yang kemudian pernah dipublikasikan itu. Baik. Kan kalau kita lihat tahun kemarin itu baru hanya 2 dari 66 janji itu yang kemudian terrealisasikan, pembangunan pesantren dan lain sebagainya. 64 itu tidak terlaksana. Nah, maju ke periode selanjutnya yang ini yang hari ini dievaluasi katanya 1 tahun itu, tapi yang sebenarnya 6 tahun. Nah, saya lihat Presiden Jokowi sendiri pun malah dalam tulisan saya yang diminta sama Bina itu saya melihat bahwa Presiden atau pemerintahan kali ini itu gagal total dalam menciptakan sebuah perdamaian di NKRI. Baik, gagal ya, Dianggap gagal karena memang gini, Presiden atau pemerintah terlalu berpihak kepada pihak asing seperti yang kita lihat, dan itu terbukti mulai muncul ini undang-undang secara tiba-tiba. Undang-undang Omnibus yang jadi polemik sekarang ini. Tadi polemik yang Iya, tadi juga disampaikan tadi oleh itu Ketua betul BEM. itu. Iya, baik. Itu salah satu bukti bahwa pemerintah hari ini kemudian tidak fokus terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, Baik. tapi pemerintah kemudian mulai menyusahkan masyarakatnya sendiri dengan membuat regulasi-regulasi baru. Iya. Itu yang memang saya nilai Presiden atau kepemimpinan Jokowi saat ini pun saya nilai tidak 100% itu beliau kemudian berhasil. Banyak orang menilai bahwa beliau berhasil dari sisi pembangunan dan beliau juga punya misi untuk memajukan Indonesia melalui daerah desa-desa terpencil itu. Iya, baik. Akan membangun Indonesia melalui desa-desa paling Tapi terpencil itu itu. gimana? Realitanya gimana? Realitas di lapangan itu saya kira semua masyarakat Indonesia hari ini kita bisa lihat. Iya, baik, baik. Terjadi polemik di mana-mana karena memang kepemimpinan Jokowi hari ini. Gagal ya. Itu tidak bisa kita Gagal ya. pungkiri lagi. Bahkan itu yang hari ini Jokowi harus menyadari itu. Harus Iya. menyadari. Dari kan hasil survei dari lembaga survei yang pernah saya lihat itu salah satu lembaga survei itu akan melakukan survei, dan dia salah satu lembaga survei yang paling terkenal itu sempat saya baca itu bahkan sudah viral bahwa 54% masyarakat Indonesia itu kemudian tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi. Hanya 30% orang yang puas, tapi 54% itu orang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi. Baik. Terus yang kemarin itu turun aksi juga. Ya, sempat turun. Itu dari BEM Fakultas Hukum. Ya, dari BEM Fakultas Hukum. Baik, untuk turun aksi itu dalam rangka apa gitu? Evaluasinya apa aja gitu? Kalau kita kan kemarin turun ada 3 tuntutan. Iya. 3 tuntutan itu diantaranya yang pertama evaluasi 1 tahun kinerja kepemimpinan Jokowi. Meskipun dalam polesan orasinya itu kita kemudian mengatakan 6 tahun kepemimpinan Jokowi Widodo. Baik. Nah, yang kedua tetap sama kayak kemarin tanggal 38 dan tanggal 13 bahwa kita meminta kepada Presiden maupun Kapolri. Kan sekarang kan pihak Polri kan berada di kepemimpinan di bawah Presiden. Jadi kita minta kepada Presiden Panglima tertinggi negeri ini. Adalah Ya, dia. Presiden. Jadi minimal kita minta kepada Presiden desa gitu Kapolri untuk kemudian mengusut tuntas tindakan represif oleh oknum kepolisian yang mencoreng nama baik kepolisian. Baik. Nah, yang ketiga itu kita bicara soal Omnibus Law, bahwa mendesak Presiden untuk harus mengeluarkan Perpu. Perpu ya. Karena kan seperti yang saya katakan bahwa undang-undang itu kan dilihat saat dibuat sebuah regulasi, maka pemerintah juga pun harus kemudian melihat dari sisi sosiologisnya seperti apa. Sisi Dampak sosiologi. dampak dari pembuatan undang-undang, respek dari masyarakat terhadap undang-undang tersebut bagaimana. Baik. Nah, ini hari ini kan kita lihat semua masyarakat Indonesia pada umumnya menginginkan Presiden mengeluarkan Perpu. Perpu, baik. Baik. Terus ini kalau kita lihat juga misi Pak Jokowi, Ya. Pak Jokowi itu pada saat kampanye dulu menyampaikan di depan publik dan disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah pembangunan yang merata dan berkeadilan. Gimana tuh? Pembangunan yang merata meskipun tadi sudah disampaikan, tapi yang pada umumnya kita lihat gimana? Ya, kalau misi Pak Jokowi untuk mau meratakan ini dari pembangunan yang merata dan berkeadilan. Tapi kita lihat dulu ini pembangunan dari sisi mananya dulu. Iya. Karena memang kalau bicara pembangunan banyak, mulai dari sisi pendidikan, pembangunan tentang sistem pendidikan dan lain sebagainya, dibangun jembatan ini barang dan segala infrastruktur lain sebagainya itu kan sempat saya ini katakan bahwa secara ini kan kita lihat berdasarkan realitas. Jadi memang semua hasil survei yang saat ini itu semua menurun, menilai Presiden Jokowi itu menurun. Berarti ini menandakan bahwa Presiden dalam hal untuk pembangunan yang merata itu memang tidak
tidak terrealisasi. Tidak terrealisasi. Karena secara langsung ini kan sudah terbukti bahwa masyarakat hari ini kemudian resah dengan kepemimpinan Pak Jokowi saat ini. Baik. Berarti secara langsung kita tidak usah jelaskan bahwa itu kemudian merata atau tidak dan adil atau tidak. Iya. Tapi kita lihat dari sisi tanggapan respek masyarakatnya saat ini. Baik, baik. Kemudian salah satu salah satu misi Pak Presiden juga penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dalam kacamata hukum gimana? Nah, Selaku ini, Ketua BEM melihat ini. Kalau saya sih dari BEM Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun ya, kita sering memang di Ibnu Khaldun dan bahkan kampus-kampus seperti kita itu memang sering enak untuk berdiskusi soal pemerintah saat ini. Iya. Nah, yang paling penting memang masalah kita hari ini kan soal korupsi, dan Presiden mempunyai misi untuk bagaimana memberantas itu barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dan kemarin dibuatlah sebuah peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang sempat kemarin polemik kemarin juga. Nah, saya kira dengan Undang-Undang KPK yang baru ini, Iya. Presiden ini kan dibentuklah Dewan Pengawas KPK. Baik. Dewan Pengawas KPK ini entah dipilih oleh pemerintah atau apa. Nah, dan kemudian saya lihat ini bahkan untuk sistem penegakan hukumnya juga pembakar rancu. Oke. Kita lihat memang betul yang disampaikan teman kita juga. Saya sempat ini juga simak bahwa sistem penegakan hukum di NKRI ini kemudian semakin lemah. Apalagi dalam pemberantasan korupsi. Masalah terbesar kita itu adalah berantas korupsi. Saya sering ingatkan pemerintah bahwa jangan kemudian mengatakan bahwa kita hari ini terlihat tidak maju karena dipersulit soal izin usaha dan lain sebagainya, sehingga muncul undang-undang Omnibus Law. Bukan itu sebenarnya masalahnya. Masalah kita itu karena tingkat korupsi kita terlalu Iya, tinggi. Dan kalau dilihat negara yang tingkat korupsi terbesar juga salah Iya, satunya adalah Indonesia. ya. Iya. Itu tingkat korupsi paling terbesar. Dan itu Baik. di kepemimpinan Jokowi. Di kepemimpinan Pak Kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi saya lihat pemerintah punya misi untuk kemudian memberantas itu korupsi. Tapi kemudian pemerintah hari ini di pemerintah pusat sendiri pun tidak mampu untuk bisa mensterilkan semua kaki tangannya, karena yang korupsi itu kan kaki tangan Pak Presiden semua, Baik. dari para menteri dan juga lain sebagainya, DPR, apalagi DPR RI. Wah, ini banyak kasus dugaan korupsi dan lain sebagainya. Ini kan kita masyarakat juga pada bingung. Lah ini kan Presiden kali ini punya misi besar untuk kemudian memberantas korupsi. Bahkan dia harus cepat-cepat untuk kemudian mengesahkan undang-undang KPK yang baru kemarin 2019. Iya. Tapi kok sistem banyak kasus-kasus besar yang hari ini tertutup. Fakta di lapangan Faktanya adalah masih terjadi korupsi masih terjadi. di Marajalela Iya. ya. Dan Oke. bahkan kita lihat itu kemarin 2019 bukan saja bicara soal itu, karena malah saya menilai bahwa banyak kasus-kasus besar yang muncul ini hari ini, isu-isu yang muncul ini sebenarnya ini hanya pengalihan isu. Ya, betul. Karena kasus besar seperti Jiwasraya, Iya. kita harus terbuka dong, pemerintah kenapa tidak mengusut tuntas itu kasus. Baik. Jiwasraya yang merugikan negara triliunan rupiah. Asabri belum juga diselesaikan sampai sekarang. Iya. Ada masalah banyak di Indonesia. Natuna pun juga kita belum jelas bagaimana penyelesaiannya. Baik, dan sampai Belum jelas. sekarang malah kita berhadapkan dengan Iya. COVID ya. Dengan COVID, di luar COVID, malah DPR kita kemudian asik-asik ini, asik-asik kemudian Baik. melakukan rapat. di hotel-hotel. Ini kan omnibus itu yang jadi masalah pemerintah kita, DPR ini kan kita di masa pandemi COVID-19. Iya, baik. Harusnya pemerintah lebih fokus dalam hal penanganan COVID-19. Baik. Ini baik. malah demi kepentingan investasi. Dan semua orang kan menilainya begitu Iya. ya. Demi kepentingan investasi, menggolkan itu kepentingan, pemerintah dengan melanggar maklumatnya sendiri, membuat rapat-rapat di hotel. Itu kan sekitar 62 kali rapat untuk pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja itu. Baik. Itu diadakan kebanyakan di hotel sekitar 62 kali. Saya kira ini kan, nah itulah yang membuat saya lihat ini pemerintah akan tertutup, dan bahkan pemerintah sendiri melanggar maklumat yang telah dibuat Kapolri maupun Presiden yang menganjurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia harus tetap patuhi PSBB yang kemudian diberlakukan oleh pemerintah demi kemaslahatan masyarakat dari ancaman COVID-19. Tapi pemerintah sendiri menunjukkan sikap yang buruk juga. Iya. Nah ini kok kenapa? Ini kan semua orang bakal berpikir demikian. Baik. Kenapa pemerintah kita kemudian hari ini bingung juga dengan kebijakannya sendiri? Jadi beberapa poin itu ya Iya. yang dianggap bahwa kegagalan pemerintah Kegagalan dan bermain-main dengan Iya, aturan yang dibuat bermain juga. dengan aturan, betul. Baik, ada pesan untuk pemerintah Pak Jokowi Ma'ruf dalam 1 tahun, tapi tadi dikatakan 6 tahun kepemimpinan. Iya, 6 tahun. Iya, Iya. iya.
Sampaikan. Oke, dari saya Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, saya hanya ingin berpesan kepada pemerintah bahwa apapun yang terjadi di negara ini Anda adalah seorang perwakilan yang diberikan legitimasi oleh masyarakat Indonesia untuk bagaimana menjalankan pemerintahan demi majunya masa depan bangsa. Nah, dan perlu tahu dalam undang-undang kita pun kedaulatan itu paling tertinggi dari rakyat. Maka jangan direnggut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui regulasi yang dibuat. Baik. Saya kira tetap patokan kepada Undang-Undang 45. Dan hari ini Pak Jokowi atau Pak Presiden juga pun 6 tahun kepemimpinan Bapak di Indonesia. Saya harap Bapak kemudian berjuang besar sebagai pemimpin. Jangan terlalu baper dengan semua isu-isu yang kemudian hari ini beredar di masyarakat. Banyak yang kemudian menyampaikan aspirasi kemudian ditanggapi dengan hal lain. Bahkan sampai sempat kita dengar ada tim advokat dari Pak Presiden yang kemudian melapor ada beberapa anak bangsa yang mencoba untuk memprotes Presiden, padahal kita kan kenal negara ini adalah negara demokrasi. Nah, itulah yang kemudian Bapak Presiden harus tahu, boleh mengambil kebijakan tetapi harus dilihat bagaimana sikap masyarakat ketika melihat kebijakan tersebut. Hari ini kita sedang dilanda masalah besar, Pak Presiden. Semua masyarakat Indonesia menjadi resah. Saya minta dari Ketua BEM Fakultas Hukum dan seluruh mahasiswa hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, saya harap untuk Bapak Presiden hari ini mengambil kebijakan sesuai dengan tuntutan daripada masyarakat Indonesia bahwa RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang memuat sekitar 79 undang-undang yang diselenggarakan atau disahkan dalam jangka tempo yang sesingkat-singkat. Saya kira Bapak Presiden hari ini harus keluarkan Perpu sebagai untuk pembatalan pengesahan Omnibus Law oleh DPR RI. Dalam jangka sesingkat-singkat mungkin Pak Presiden harus mengeluarkan Perpu pembatalan RUU Cipta Kerja tersebut. Itu Baik. dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua BEM Sama-sama. Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta atas kesempatannya. Di lain kesempatan kita akan mengundang teman-teman BEM untuk berdiskusi bertukar pikiran.